dan sapa atas nama pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur. Jadi nanti kita di sini pemeriksaannya adalah area payudara. Jadi harap mohon izin kalau misalkan nanti ada ketidaknyamanan, kita silakan disampaikan. Nanti kalau pada saat pemeriksaan bisa lepas baju atau mungkin nanti ditutup pakai handuk. Kemudian menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Apakah ibu bersedia? Nanti kita ajari bagaimana cara sadari. Kalau memang bersedia, silakan tanda tangan inform consent. Oke. Langsung. Langkah kerja, langkah pemeriksaan, persiapan. Bersihkan payudara dengan kasa dan minyak kelapa. Jadi ini bukan kasa tapi kapas. Harapannya ambilnya adalah kasa. Anggap ini kasa ya. Jadi kalau kapas nanti itu kalau dikasih minyak ataupun dikasih baby oil ataupun apapun dia akan kelak. Ya. Jadi pakainya pakai kasa. Kemudian kalau sekarang sudah tidak boleh pakai baby oil, pakainya minyak kelapa. Siapa lagi? Ya anggaplah minyak kelapa ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita membersihkan payudara dengan kasa dan minyak kelapa. Jadi kasanya dikasih minyak kelapa. Kemudian ibu permisi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti pemeriksaannya kita menggunakan kita melepaskan baju, jadi nanti bisa dilepaskan bajunya. Kamu pakai handuk. Jadi nanti dibersihkan di area puting di sana. Di area putingnya. Jadi ini yang habis dikasih kasa ditempelkan di puting. Ya, kita diamkan kurang lebih 2 sampai 3 detik. Jadi kemudian habis itu dibersihkan. Ya, dibersihkan di area mulai dari puting, areola sampai payudaranya. Ya, buang. Ganti kasa yang satunya untuk membersihkan yang satunya. Oke. Langkah yang pertama, berdiri di depan cermin dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Jadi pasiennya silakan ibu, nanti kalau di rumah, dicoba di rumahnya ini ada cermin, silakan berdiri di depan cermin. Kemudian kedua tangan diletakkan di pinggang. Ya, jadi ini anggaplah ini cerminnya, jadi kedua tangan diletakkan di pinggang. Kemudian perhatikan ukuran, bentuk dan warna payudara. Jadi ketika kita meletakkan di pinggang, otomatis bukan ada tarikan, ya, kanan dan kiri. Kalian rasakan kira-kira ada perubahan apa dari bentuk payudaranya? Ada perubahan apa dari warna payudaranya? Ada perubahan apa dari ukurannya? Jadi ukuran, bentuk, dan warna. Kemudian angkat kedua tangan ke atas. Ya. Jadi keduanya diangkat ke atas, otomatis payudara juga akan tertarik. Sama, apa yang kita rasakan? Warna, bentuk, ukuran. Ya. Kemudian gunakan 3 atau 4 jari tangan kiri untuk merasakan memeriksa payudara. Jadi ketika 2 tangan di atas, 1 tangan lagi untuk memeriksa. Ya. Antara 3 jari boleh, 4 jari boleh. Jadi diputar seperti spiral, kalian merasakan. Dirasakan, adakah ketika kalian rasakan nyeri tekan? Atau mungkin ada terasa benjolan, meskipun benjolan itu yang awalnya yang kalian tahu payudara kalian tidak ada benjolan. Tetapi ketika kalian rasakan ada benjolan sedikit saja, entah itu sebiji kelereng, entah itu sebiji apapun itu yang kalian rasakan, tetap harus dicatat. Ya, kalau memang itu awalnya payudara kalian kosong dan tidak ada benjolan. Tapi kalau misalkan merasa ada benjolan, lakukan pencatatan. Ya. Langkah yang ketiga, angkat 1 tangan sama ya. Gunakan 3 atau 4 jari untuk meraba payudara. Kemudian perlahan bergerak ke bagian puting. Jadi yang tadi saat di langkah 2 itu kita meraba ada benjolan atau tidak. Langkah ketiga dan 4 sama meraba ada benjolan atau tidak. Tetapi langkah keempat ini sambil kita memegang puting atau memencet putingnya. Putar spiral, adakah nyeri tekan atau mungkin ada benjolan. Kemudian ke arah puting, kemudian kita pencet. Ya, keluar cairan atau tidak. Kemudian langkah kelima berbaring di tempat datar atau telentang. Jadi nanti ada yang modelnya atau posisinya tidur. Jadi pasiennya tidur, ya. Kemudian pakai apa? Kalau memang yang mau dilakukan pemeriksaan adalah payudara kiri, berarti yang diganjal di bahu kiri. Jadi kiri ya. Nah, jadi ibunya agak sedikit miring, kemudian diganjal di bagian bahunya. Kemudian sambil ibunya tidur, ini yang diperiksa. Yang memeriksa diri sendiri? Diri sendiri. Cuma kita mengajari ya. Kemudian kalau misalkan yang diperiksa sebelah kanan, ganjal di sebelah kanan. Kemudian tangan kiri memeriksa payudara kanan. Tetap di atas satunya. Tapi satu yang memeriksa, berarti yang ini di atas, yang kiri memeriksa. Kemudian langkah 6, petugas mencatat pemeriksaan di rekam medis dan register pemeriksaan. Jadi ketika memang ada yang tidak normal, pada saat dipegang puting tadi keluar cairan, pada saat diraba tadi keluar benjolan, maka tetap harus dilakukan pencatatan. Jadi yang ditanyakan? Ya.